Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official Channel Kajian Matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi mata kuliah Aljabar Linear Elementer, yaitu tentang topik ruang baris, kemudian ruang kolom, dan ruang nol. Ya. Nah, di sini tentu kita akan melihat hubungan antara ruang baris, kemudian ruang kolom, dan nol. Ada apa hubungan antara mereka? Kemudian kita akan lihat juga hubungannya dengan sistem persamaan linear, ya. Ada sistem persamaan linear di situ, nanti kita akan melihat di dalamnya hubungan antara ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Baik, untuk itu mari kita simak materinya. Ya, pertama kita akan melihat terlebih dahulu tentang definisi ya atau penamaan di sini ya. Penamaan yang pertama di sini ketika kita punya katakanlah matriks ya. Matriksnya di sini M kali N biar kita bisa melihat ukuran baris dan kolomnya di sini. M-nya untuk baris, N-nya untuk kolom di sini. Kita punya matriks seperti ini. Ya, ini MN, ini ordonya berarti M kali N. Nah, kita di sini punya vektor-vektor. Jadi si matriks-matriks ini dikonstruksi dari apa dengan vektor-vektor. Nah, vektor-vektor yang seperti ini R1 saya namakan R1, R2 sampai Rm ya. Yang isinya adalah A11, A12 sampai A1n ya, kemudian A21, A22, A2n, artinya ini si vektor-vektor R1 sampai Rm ini kita konstruksi dari baris-baris elemen-elemen baris yang ada dari matriks. Katakanlah ini adalah matriks A ya. Nah, vektor-vektor yang ini pada Rn ya, yang dibentuk dari baris-baris matriks A di sini, ini ada saya sebut sebagai matriks A, itu kita sebut sebagai vektor baris. Jadi ini yang ada di sini A11, A12, A1n, kemudian ini, terus yang ini, itu kita sebut sebagai vektor baris ya. Lalu berikutnya vektor-vektor yang seperti ini C1 ini dikonstruksi berdasarkan elemen-elemen kolomnya A11, A21 di situ. Kemudian sampai AM1 ya, itu untuk C1 misalkan C2-nya itu terdiri dari kolom kedua ini, kemudian CN itu terdiri dari kolom ke N di situ ya. Nah, ini dari sini vektor-vektor yang seperti ini kita sebut sebagai apa? Sebagai vektor kolom. Jadi ada dua hal di situ. Ada vektor baris. Vektor baris itu apa namanya? Elemen-elemennya dikonstruksi berdasarkan baris-baris dari matriks. Kemudian vektor kolom itu kita konstruksi elemen-elemennya berdasarkan apa namanya? Elemen-elemen yang ada dalam kolom si matriks gitu ya. Nah, ini C1, C2 sampai Cn itu adalah vektor-vektor kolom pada Rm. Ini dibentuknya dari kolom-kolom matriks A ya. Oke, nah itu penamaan ya, penamaan jadi ada vektor baris dan ada vektor kolom. Oke. Nah, setelah kita mengenal mengenai penamaan vektor baris, kemudian ada vektor kolom. Di sini saya kasih penamaan juga ya untuk istilah-istilah yang lain. Ada kita di sini misalkan kita punya matriks A ya. Matriksnya M kali N, M kali N ya. Maka subruang dari Rn, ingat Rn itu di kolom di sini ya, yang direntang oleh vektor-vektor baris. Jadi direntangnya oleh vektor baris itu kita sebut sebagai ruang baris. Jadi perhatikan di sini ada kata kuncinya di sini Rn karena ini ada di N ini kolom ya. Ini kolom. Jadi si kolomnya itu direntang oleh siapa? Direntang oleh vektor-vektor baris ya kan? Nah, kalau seperti itu subruangnya atau di sini Rn-nya kita sebut sebagai ruang baris ya dari A. Kemudian subruang dari Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom ya, yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A, kita sebut dia adalah ruang kolom. Jadi kalau vektor-vektor yang direntang oleh vektor-vektor baris, kita sebut sebagai ruang baris.
vektor-vektor kolom kita sebut sebagai ruang kolom. Kemudian ruang solusi, ya, ruang solusi dari suatu sistem persamaan yang homogen. Jadi ini matriks koefisiennya, yang ini A, kita jadikan sebagai apa namanya sistem persamaan linear homogen. Di sini AX sama dengan 0. Nah, itu apa namanya ruang solusinya itu kita sebut sebagai ruang nol. Jadi ruang solusinya dari sistem ini ya subruang dari Rn, jadinya nanti itu kita sebut sebagai ruang nol dari A. Oke ya. Jadi saya ulang. Di sini ada beberapa istilah, ruang baris, ruang kolom, dan ruang nol. Ruang baris itu adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor baris. Kemudian ruang kolom itu adalah subruang yang direntang oleh vektor-vektor kolom. Kemudian ruang nol itu adalah ruang solusi dari sistem persamaan homogen. Ya, itu juga merupakan subruang ya, subruang dari Rn di sini. Oke, nah itu istilah-istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita tahu dari apa namanya penamaan ruang baris, ruang kolom, kemudian ruang nol, ada hal lagi yang perlu kita ketahui bagaimana cara kita mengetahui ruang baris, ruang kolom ya. Nah, di sini kita punya satu catatan bahwa ketika kita memiliki dua buah matriks, katakanlah matriksnya itu adalah matriks A dan matriks B di situ, tentu di situ ekivalen baris ya, kita jamin dulu dia harus ekivalen baris. Nah, ketika kita mau mengetahui di situ vektor-vektor kolom dari A ini bebas linier, kita bisa memeriksanya dari si B ya. Dari si B kalau dia ekivalen baris ya. Jadi suatu himpunan vektor-vektor kolom dari A ya, itu bebas linier jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari B juga bebas linier. Jadi artinya apa pesan di sini? Pesannya adalah kita bisa memeriksa vektor-vektor kolom di A, apakah dia bebas linier atau tidak dengan cara kita memeriksa vektor-vektor kolom yang bersesuaian di B. Nah, kalau seandainya yang di B itu bebas linier, maka kita bisa juga mengatakan bahwa vektor-vektor kolom yang ada di A juga dia bebas linier. Nah, lebih lanjut kita bisa mengatakan ini bebas linier ya. Lebih jauh lagi kita bisa mengatakan basis ya. Untuk basis juga sama, kita bisa mengatakan bahwa himpunan vektor-vektor kolom dari A tertentu itu bisa membentuk suatu basis ya untuk ruang kolom. Hati-hati di sini yang dilihat adalah ruang kolom. Sehingga nanti untuk melihat ruang baris itu kita bisa melakukan teknik transpose terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk ruang kolom dari A, jika dan hanya jika vektor-vektor kolom yang bersesuaian dari B membentuk suatu basis juga. Nah, pesan di bagian B ini juga sama seperti yang tadi mirip ya. Jadi ketika kita mau melihat vektor-vektor kolom, apakah dia bisa membentuk suatu basis atau bahkan kita mau mencari suatu basis yang ada di A, basis untuk ruang kolom maksudnya, basis-basis untuk ruang kolom ya dari A itu kita bisa mencarinya di B ya, di B yang mungkin itu bisa lebih sederhana ya, tentu di situ harus ekivalen baris tadi ya syaratnya. Jadi dari B itu membentuk suatu basis ya untuk ruang kolom. Jadi kalau di B kita punya basis untuk ruang kolom, maka kita juga bisa mengetahui letaknya atau yang bersesuaian dengan vektor B itu matriks B di A. Jadi yang bersesuaian dengan A barisnya atau kolomnya itu kita bisa mengatakan itulah basisnya gitu. Nah, kalau begitu kita akan mensiasati bagaimana kita bisa melihat atau mencari basis di A dengan melihat basis-basis yang ada di B gitu. Ya, itu kita bisa menggunakan operasi baris elementer ya tentunya di situ. Dan nanti si B-nya ini adalah kita katakan sebagai matriks yang sudah direduksi dari A ini. Ya, jadi dari A ini kita lakukan operasi baris elementer nantinya jadi B ya. Nah, berarti itu udah bisa dijamin dia akan ekivalen baris. Kita tinggal melihat aja di situ. Mana yang menjadi basis untuk si B-nya.
Nah, dalam hal ini B itu yang sudah yang sudah dilakukan operasi baris elementer. Coba kita lihat berikutnya di sini. Catatan berikutnya di sini, ketika kita punya matriks R, nah ini untuk melihatnya bagaimana ya. Ketika kita sudah melakukan OBE, tapi kita ingin tahu bagaimana tandanya kita mengatakan bahwa itu adalah suatu basis gitu ya. Nah, kalau ternyata si R, ini saya ambil misalkan sebagai R, ya suatu matriks R itu berada dalam bentuk epsilon baris, ya, berarti ini sudah melalui katakanlah dia sudah melalui tahapan OBE ya. Di sini R sudah berbentuk epsilon baris, maka vektor-vektor baris dengan satu utama itu membentuk suatu basis untuk ruang baris. Hati-hati di sini ya. Untuk ruang baris dari R, dan vektor-vektor kolom dengan satu utama dari vektor-vektor baris itu membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari R. Nah, kalau kita lihat ya, ini khusus, ini kalau yang seperti ini khusus untuk yang sudah di OBE ya. Kalau sudah di OBE, jadi kita tinggal melihat saja satu utamanya di situ. Mana satu utamanya, dan satu utama tersebut ya, vektor-vektor baris dengan satu utama membentuk suatu basis untuk ruang baris. Kemudian vektor kolom yang ada satu utamanya itu dia membentuk basis ruang kolom gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat catatan yang pertama tadi, itu hubungannya hanya dengan kolom. Berarti kalau kita mau melihat eh, basis yang ada di matriks A katakanlah, kemudian kita melakukan reduksi dengan melakukan OBE misalkan ya, dilakukan OBE, maka yang kita bisa lihat itu hanyalah bagian kolomnya, karena tadi catatannya adalah di kolom ya. Nah, perhatikan. Catatan berikutnya, ketika kita punya matriks sebarang A, katakanlah di situ, yang jadi menarik di sini adalah ruang baris dan ruang kolom dari A itu memiliki dimensi. Hati-hati, bukan basisnya yang sama, tapi dimensinya yang sama ya. Dimensinya sama, tapi basisnya bisa ya berbeda ya. Tapi di sini catatannya adalah kalau kita punya matriks A di situ sebarang ya, dia akan mempunyai ruang baris dan ruang kolom dengan dimensi yang sama. Oke. Baik. Berikutnya ini penamaan ya. Sekarang penamaan, sebelum ke contoh ini saya kenalkan dulu catatan dan penamaannya. Di sini penamaan dimensi umum dari ruang baris dan ruang kolom kita sebut sebagai rank. Jadi ada istilah rank ya, dan ada istilah nulitas nantinya. Ya, saking pentingnya ruang baris dan ruang kolom sehingga mereka atau ruang baris dengan ruang kolom dan ruang nol itu dihubungkan dengan suatu istilah. Ya, istilah di sini adalah rank di sini ya. Nah, jadi apa itu rank? Rank itu adalah dimensinya, dimensi dari ruang baris atau ruang kolom ya. Nah, kemudian kalau dimensi dari ruang nol itu kita sebut sebagai nulitas. Ini notasinya kita bisa menggunakan kata nulitas A gitu ya. Kalau rank itu kita bisa gunakan rank A gitu. Nah, ini ruang nol dari A itu disebut sebagai nulitas. Dimensinya maksudnya. Dimensi dari ruang nol dari A itu kita sebut sebagai nulitasnya. Yang menarik, hubungan antara mereka, antara rank dan nulitas, itu kita bisa melihat dari jumlah jumlah kolomnya. Ya. Ketika kita punya suatu matriks A, ya, dengan banyak kolomnya itu adalah sebanyak n, maka kita bisa melihat nulitas dan rank itu hubungan mereka seperti ini, bahwa rank A ditambah dengan nulitas A itu adalah sama dengan jumlah kolomnya atau n di sini ya. Jadi ketika kita punya rank ya, sudah punya dimensi dari ruang barisnya atau ruang kolomnya, kemudian kita mau mengetahui nulitasnya, itu tinggal kita hitung aja si kolom dari matriks A itu ada berapa ya, berarti nanti kita punya hubungan, saya tuliskan di sini, punya hubungannya. Kalau ingin mengetahui nulitas A-nya aja, saya tulis 0 aja ya. 0 A-nya itu kita tinggal tulis N, berarti dikurangi dengan rank. Ya, dikurangi dengan rank A, udah. Atau sebaliknya, ya rank A itu kita bisa tahu dengan cara
jumlah kolomnya dikurangi dengan nulitasnya. Gitu. Jadi kita kalau ditanya nulitas itu kita tinggal gunakan hubungan ini saja. Cuman nanti kalau ditanya basis, ya mau tidak mau kita mengerjakan dengan melakukan seperti tadi tekniknya kita lakukan operasi baris elementer terlebih dahulu. Untuk melihat apa? Untuk melihat satu utama. Oke, ini beberapa istilah penamaan dan catatan ya. Selanjutnya coba kita lihat ilustrasi ya dari suatu matriks misalkan ya. Contoh. Nah, misalkan kita punya suatu matriks nih. Matriksnya seperti ini. A itu adalah min 1, min 2, min 1, 1, 1, 2, 3, min 1, 1, 2, 2, min 1. Istilah yang pertama tadi yang muncul itu adalah mengenai vektor baris dan vektor kolom. Nah, artinya di sini saya akan ngambil yang ini. Ini adalah vektor baris ya. Jadi yang ini namanya vektor baris. Ini juga sama. Ini untuk baris pertama. Ini cuman saya ngambil yang ini. Ini baris vektor. Ini vektor baris. Kemudian vektor kolom berarti yang dikonstruksi berdasarkan elemen-elemen kolom. Contohnya yang ini. Saya ambil yang min 1, 3, 2. Ini adalah vektor kolom. Oke ya, ini definisi atau penamaan yang pertama tadi di awal. Ada istilah vektor baris dan ada istilah vektor kolom. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua ya. Istilah yang kedua itu adalah ruang baris, ruang kolom. Ya, ruang baris dan ruang kolom. Nah, di sini kalau kita lakukan operasi baris elementer ya, nanti kita akan mempunyai basis dari ruang baris dan ruang kolom. Kalau ruang baris itu sendiri ya itu yang dikonstruksi atau yang dibangun berdasarkan vektor baris, itu ruang baris ya. Ya berarti ini ada beberapa di situ. Kemudian vektor kolom juga yang berdasarkan yang dibangun oleh kolom-kolom. Nah, ini 1 2 3 di situ ada 4 kolom di situ. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita mengetahui basisnya. Ya. Basis dari apa? Basis dari ruang baris atau ruang kolom. Nah, pertama, di sini kita lakukan operasi baris elementer untuk mengetahui hasil R-nya yang tadi ya. R-nya agar kita bisa melihat satu utama. Kalau di A itu sendiri kan ini kita tidak bisa melihat satu utamanya. Tapi kalau sudah di OBE ya kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Nah, ini ada satu, ini adalah satu utama, bawahnya 0 udah. Ini elemen pertama angka 1 di situ merupakan satu utama di sini. Ini 1, ini 1. Nah, artinya apa? Artinya di sini ini kan jadi sub ruang. Karena apa? Karena basisnya cuma ada 2, padahal ini kolomnya ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Jadi di sini ada 2 kolom yang mempunyai satu utama, yaitu kolom pertama dan kolom ketiga di sini. Nah, oleh karena itu yang kita lihat tadi kan kolomnya ya. Yang kita lihat kolomnya. Kolom pertama ini itu adalah basis di R ini. Ini saya bilang R ya yang ini. Ini jadi R-nya setelah di OBE. Ini adalah sama dengan R. Nah, berarti di sini basisnya itu adalah 100 kemudian 010. Itu basisnya yang mempunyai satu utama. Nah, yang bersesuaian dengan basis yang ada di R ini itu adalah ya maksudnya yang bersesuaian dengan A ya. Itu adalah basisnya, berarti basisnya kita pilih aja ini 100 di sini, ini kolom pertama berarti basis di A-nya itu adalah yang ini, min 1, 1, 1. Ya, basis untuk ruang kolom, ya, basis untuk ruang kolom. Begitupun yang ini ada di kolom ketiga 0, 1, 0, itu adalah basis untuk R ini, dan kita bisa melihat ini adalah basis untuk di A, yaitu yang bersesuaian mana? Ini kolom ketiga, berarti kita ambil kolom ketiga di sini. Jadi di sini min 1, 3, 2 itu adalah basis ya untuk ruang vektor kolom dari A-nya. Ya, jadi kita punya 2 di situ. Oke. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini adalah apa? Hasil dari OB ini adalah satu utama. Ya, ini ada satu utama, ini ada satu utama. Oleh karena itu, ya kita memiliki apa?
kita memiliki basis di situ ruang kolomnya, yaitu baris pertama, kolom pertama yaitu min 1, 1, 1 di sini di A ya. Saya lihatin lagi, ini min 1, 1, 1, kemudian min 1, 3, 2, min 1, 3, 2. Nah, ini min 1, 3, 2 adalah basis ruang kolom untuk si A-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, dimensinya apa? Dimensi itu rank tadi ya, dimensi untuk basis ruang kolom, dimensi untuk ruang kolom ya, basis ruang kolom itu kita katakan rank. Jadi, kita bisa nulis saja di sini, dari sini kita lihat, dimensi itu kan kita lihat banyaknya atau jumlah basis yang ada di sini, jumlah vektor yang ada pada basis ini ada 1, kemudian ini ada 2, berarti ranknya dari sini, walaupun nggak ditanyakan, ya kita tulis saja. Ranknya, rank A berarti ya. Rank A-nya sama dengan berapa? 2. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita memperoleh basis untuk ruang baris. Nah, untuk mencari basis ruang baris, karena kita hanya bisa yang dari catatan tadi kita hanya bisa melihat dari kolom, makanya di situ kita kita gunakan terlebih dahulu teknik transpose. Jadi untuk mencari basis ruang baris, kita gunakan cara transpose terlebih dahulu, mentransposkan si matriks si A-nya ya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer. Ya, setelah kita mentransposkan, kita lakukan operasi baris elementer. Tadi matriks A-nya ya di slide sebelumnya. Nah, kita di sini akan kalau sudah dilakukan OBE nanti kita akan melihat seperti ini hasilnya. Yang dilihat tetap di sini adalah satu utama ya. Ini ada satu utama, ini ada satu utama. Berarti ini apa? Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Tapi perhatikan bahwa ini yang bersesuaian hasil OBE ini, atau kalau saya bilang ini adalah R ya. Ini saya bilang R lagi, misalkan ini R setelah di OBE, yaitu di sini ada satu utama, di sini juga ada satu utama. Nah, yang satu utama ini atau ini kita ambil kolom pertama, yang ini kolom kedua. Nah, si kolom pertama dengan kolom kedua itu bersesuaiannya bukan dengan A, tapi dengan A transpose. Hati-hati di situ ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu A transpose-nya. A transpose-nya kalau kita cek di sini, sorry saya balik lagi ke sini. Nah, ini A transpose-nya kan ini A. Berarti kalau kita lihat A transpose, ya tadi kita udah tahu posisinya ada di kolom pertama dan kolom kedua. Di sini adalah min 1, min 2, min 1, 1 ya. Untuk kolom pertama, min 1, minus 2, min 1, 1. Kemudian ini kolom baris keduanya, jadi kolom kedua 1, 2, 3, min 1. Kemudian di sini 1, 2, 2, min 1. Oke, nah ini A transpose. Jadi hasil OBE tadi yang R tadi itu dia berhubungannya dengan A transpose, bukan dengan A lagi. Sehingga kita ambil basisnya tadi, posisinya ada di satu utama itu ada di sini di kolom pertama dan kolom kedua. Berarti di sini yang ini adalah basisnya ya. Yang ini yang kedua, basis yang vektor basis yang kedua. Oke, jadi kalau kita ambil di sini kan ini yang satu, yang ini yang kedua ya. Kolom kedua berarti tadi ini catatannya kolom-kolom pada matriks hasil OBE yang memiliki satu utama itu sesuainya dengan A transpose. Hati-hati di situ, sehingga ini berarti matriks A tersebut mempunyai basis ruang baris. Ya, ruang barisnya berarti ini. Ini ada dari kolom pertama ya, ini dari kolom pertama. Yang ini dari kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Dari mana? Dari A transpose. Ya, dari A transpose. Makanya di sini namanya masih kolom-kolom, tapi untuk si A-nya itu sendiri itu merupakan ruang baris. Nah, dari sini apa dimensinya? Dimensinya ya rank juga kan. Namanya rank ya. Rank dari A di sini kan sama dengan 2. Kalau ditanya berapa nulitasnya tanpa ditanyakan basisnya, ya kita bisa mengatakan jumlah kolom si A-nya berapa? Saya lupa sebentar. Jumlah kolom si A-nya. Nah, ini jumlah kolom si A-nya ada 1, 2, 3,
4. Ya, berarti N-nya ada 4. Ya, N-nya ada 4. Maka ranknya, nulitasnya di sini, ya, ini nulitasnya 0, saya tulis saja 0A, atau lengkap seperti ini, nulitas A-nya, itu adalah N dikurangi dengan rank A. Nah, si rank A-nya kan 2 ya tadi ya. Berarti N-nya apa tadi? 4 ya. Oh iya, tinggal ngitung aja ini ya. Kenapa harus nyari ke A ya? Ini ada 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4. Berarti ada 4 baris kan ya. Karena ini hasil transpose ya yang ini. Jadi 4 baris. Berarti N-nya 4, rank-nya 2, berarti nulitasnya adalah 2. Ya udah, kalau tidak ditanyakan basis nolnya atau basis ruang nolnya, ya kita tinggal tulis aja seperti ini. Ini dimensi dari ruang nulitasnya, ya, ruang nol. Nah, ya, dimensinya adalah 2 atau nulitas dari A-nya adalah 2. Oke ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan OBE? Ya, kalau bukan OBE, SPL atau sistem persamaan linear homogen. Nah, dari situ kita akan memperoleh ruang solusi ya, karena yang homogen di situ nanti ketemu dengan solusi banyak ya. Nah, di sini contoh diberikan suatu sistem persamaan linear seperti ini, 2P plus Q dan seterusnya. Di sini ada PQRS ya, variabelnya ada 4 di situ. Kemudian ini homogen, di sini ada 0, 0, 0, 0 menunjukkan homogen. Nah, kita terlebih dahulu di sini bentuk dalam bentuk matriks ya. Jadi ini nanti dibentuk dulu dalam bentuk matriks ya, apa namanya di sini. Ya. Kalau kita bentuk dalam bentuk matriks ini akan menjadi baris pertama 2, kemudian 1, kemudian minus 2 minus 2. Ya, terus yang ini 1 ya. 1 min 1 2 min 1 untuk S. PQRS ini lengkap juga, ini min 1, ini 2, ini min 4, ini 1. Kemudian yang ini P-nya 3, Q-nya 0, R-nya 0, S-nya min 3. Oke, nah jadi kita punya matriks koefisiennya yang ini A, ya, B-nya kan 0. Jadi kalau dibuat matriks yang diperluas ya untuk mencari OBE-nya, ya ini nanti kita OBE di situ. Ini ya, nanti ini akan menjadi yang R yang sudah direduksi. Nah, ini tetap B-nya kan 0 ya. Ini akan 0 sih sebetulnya. Ya. Jadi ini diperluas saja dengan 0, 0, 0 ya. 0, 0, 0, 0. Nah, ini yang akan kita OBE. Nah, di sini diminta untuk apa? Untuk menentukan basis. Ya, kalau ditanya basis ya mau nggak mau kita harus hitung. Ya. Tapi kalau ditanyakan nulitasnya ya seperti tadi. Kalau itu pun kalau sudah tahu ranknya. Ya, basis ruang solusinya di situ. Nah, pertanyaan ini kita bisa jawab dengan cara apa? Kita lakukan SPL itu ya ini udah ada ternyata ya, ini 21 min 2 min 2 0 ya, ini kita perluas dengan apa? Dengan ini dengan yang B-nya di sini 0 0 0. Ini ada matriks yang diperluas. Dari situ kita lakukan operasi baris elementer. Ya, ini akan saya skip untuk OBE-nya. Ada kalau masih belum paham OBE bisa masuk ke materi OBE di situ di playlist bisa dilihat ada video tentang OBE ya. Nah, dengan melakukan operasi baris elementer di sini kita akan memperoleh ini 1 0 0 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan satu utama di sini. Ini satu utama itu untuk yang tadi ya. Ini untuk yang ruang baris ataupun ruang kolom di situ ya. Tapi kan di sini tidak ditanya ya. Jadi ya udah nggak usah. Berarti kalau ditanya nanti basisnya untuk ruang kolom ya ini ada 1 dan 1 di sini ya. Ini satu utamanya. Berarti di sini ruang kolomnya adalah basis ruang kolomnya itu adalah yang ini, kolom pertama dan kolom kedua. Maksudnya ini di R, berarti kalau di A-nya sendiri yang ini berarti. Nah, ini 2, 1, min 1, 3, 1, min 1, 2, 0. Nah, ini adalah basis untuk ruang kolomnya. Ya, basis ruang kolom.
Oke, tapi nggak ditanyakan ya. Tapi kita tahu berarti basis ruang kolomnya di situ atau ranknya di situ ada dua ya. Ini satu, kemudian ini dua. Ya, kalau kalau tanpa ngitung apa namanya, kalau tidak ditanyakan basis sih, karena ini kolomnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 untuk yang matriks koefisiennya, maka ketika kita sudah mengetahui ini, apa namanya, hasil OBE ini ada 2, berarti tinggal 2 lagi n min ya kan, n min rank kan, ranknya ada 2 berarti sinulitasnya pun dimensinya 2 kan, 4 dikurangi 2. Ya, tapi kan ditanyanya apa? Ditanyanya basis ya. Jadi oke, kita harus menghitung. Ya, ini dari sini kita punya apa? Punya solusi SPL homogennya. Dari sini ya tentu dengan cara apa? Memisalkan terlebih dahulu kan di sini kita punya apa? Hasil dari sini itu adalah ini PQRS ya. Jadi ini P min S sama dengan 0 ya untuk baris pertama. Terus yang baris keduanya PQ yang ini Q min 2 apa R ya. PQR ya. 2R itu sama dengan 0. Berarti dari sini kita memperoleh P sama dengan S ya. Kemudian di sini kita punya Q sama dengan 2R. Nah, yang kita misalkan siapa? Ya, misalkan kita punya, nah ini nanti hasilnya akan seperti ini ya. Misalkan kita punya S-nya itu adalah A misalkan. Ya, S-nya adalah A misal. Nah, nanti akan ketemu seperti ini nanti hasilnya. S-nya sama dengan A. A itu suatu parameter ya. Ini adalah suatu parameter. Maka kalau S-nya sama dengan A berarti P-nya siapa? P-nya adalah A juga kan karena P-nya sama dengan S. Nah, kemudian dimisalkan lagi S sama dengan A, kemudian R-nya sama dengan B. Maka kalau kita tahu R-nya sama dengan B, Q-nya apa? Karena Q-nya sama dengan 2R, maka Q itu sama dengan 2B. Sehingga dari sini kita punya P, Q, R, S. Seperti ini. Ya, adalah apa namanya? Ini kita tulis aja dulu. P-nya adalah A. Ini A. Kemudian Q-nya adalah 2B. 2B. R-nya di situ adalah B. S-nya adalah A. Oke. Sehingga dari sini kita akan memperoleh kalau kita pisahkan ya untuk masing-masing parameter A dan B di situ kita akan memperoleh bentuk seperti ini. Ini 1001 ya. Jadi 1001 kali A ditambah dengan 0210 kali B. Nah, inilah PQRS. Mana yang disebut basis? Nah, basis tentu yang yang membangun ruang solusinya. Siapa yang membangun ruang solusi di sini? Yaitu basis yang ini 1001 dengan basis yang ini 0210. Itulah basis dari ruang solusi ya. Basis dari ruang solusi. Nah, kalau kita tulis di sini basis ruang solusinya adalah 10010210. Nah, ini apa? Ini adalah dimensinya apa? Dimensinya namanya nulitas. Kalau tadi dinamakan matriks A ya, maka ini nulitas A-nya sama dengan 2. Tadi juga kita udah hitung rank-nya kan dari satu utama di hasil OBE itu ya. Rank-nya juga 2 kan. Jadi kalau kita jumlahkan rank A dengan nulitas di sini, rank A dengan ditambah dengan nulitas si A itu sama dengan N. Ya, ini 2 tambah 2. N-nya kan 4. Oke, nah itu informasi atau materi tentang ruang baris, ruang kolom, ruang solusi beserta dengan dimensi-dimensinya dan hubungan-hubungan antara rank dan nulitas. Nah, ini udah ada ini dimensi dari basis ruang solusi itu namanya nulitas sudah dibahas ya. Dan ini dari sini kita punya nulitasnya adalah 2. Oke, ya terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam matematika.